Halo semua, aku Anissa. Aku adalah ketua dari Sintak Hydro ini. Di sini aku mau jelasin tentang project Hydro aku, project aplikasi web ini, dan nanti juga akan dibantu jelasin mengenai database oleh Andi Nur Akipa sebagai tim aku. Terus ada lagi satu tim aku, namun kali ini dia tidak dapat bergabung dalam pembuatan video karena ada keluarga yang urgent kayak gitu, ada ya keluarganya yang mendesak kayak gitu kan. Akhirnya kami tidak dapat menghubungi dia kayak gitu. Jadi ya gak apa-apa karena dia juga sudah berkontribusi di kelompok ini. Nah langsung aja kali ini aku mau jelasin mengenai project Sintak Hydro. Pertama-tama aku mau buka dulu database-nya dan Kipa akan jelaskan. Database HydroDB kami memiliki 6 tabel yang sudah kami buat. Yang pertama ada table user, table product, table kategori, table detail pesanan, dan table transaksi. Masing-masing tabelnya memiliki foreign key dan primary key untuk merelasikan antara satu dengan yang lainnya. Misalnya di user, dia akan terrelasikan dengan table pesanan, di mana table pesanan terdapat user ID sebagai foreign key. Lalu ada pula detail pesanan yang akan terhubung dengan table pesanan serta table product, karena di dalam table pesanan terdapat foreign key yaitu berupa pesanan ID dan product ID. Lalu di product ID, product akan terhubung dengan table transaksi serta table kategori, karena table product terdapat ID yaitu kategori ID. Lalu di table transaksi terdapat foreign key product ID untuk menghubungkannya dengan table product. Fungsi masing-masing tabelnya, misalnya yang pertama adalah table user. Table user adalah ketika di mana user login ke dalam website, di mana user akan memasukkan username, email, password, alamat, nomor HP, serta role. Nah, pembeli ataupun penjual datanya akan masuk di table user ini. Yang berbeda hanya di bagian role-nya saja, entah itu sebagai penjual ataupun sebagai pembeli. Lalu misalnya sebagai penjual, kita akan memasukkan produk, menambahkan produk ke dalam akun kita. Yang pertama tentunya harus menambahkan kategori dulu, yaitu berupa nama dan deskripsi. Kategori itu seperti misalnya kategori ini termasuk buah-buahan atau sayuran. Itu untuk memilih. Nah, lalu kemudian kita bisa menambahkan produk di table produk. Table produknya itu ya isinya nama, deskripsinya, harga, stok, foto, dan kategorinya. Dah, dari kategori tadi yang sudah diisi, di table di produk ini akan bisa dipilih entah itu kategorinya sayuran atau buah-buahan. Lalu selanjutnya ada table detail pesanan. Misalnya sebagai pembeli, ketika ingin memesan sesuatu, maka pesanannya tersebut akan masuk ke table detail pesanan, di mana akan ada pesanan ID-nya, nama produk ID-nya, dan jumlah serta harga. Nah, ketika pembeli sudah memesan, maka belum langsung bisa diterima oleh penjual. Penjual akan memeriksa dulu pesanannya, maka kemudian bisa memutuskan untuk menerima pesanan tersebut atau menolak. Ketika menerima pesanan tersebut atau menolak ataupun masih dalam proses, maka akan masuk ke table pesanan. Table pesanan tersebut isinya hanya ada ID, user ID, total, serta status. Status itulah yang akan menunjukkan apakah produk tersebut, pesanan tersebut sudah diterima ataupun ditolak. Kemudian pesanan tersebut akan masuk ke akun penjual, dan penjual bisa memutuskan akan memilih atau akan menerima ataupun menolak pesanan itu. Jika menerima ataupun menolak, maka akan masuk datanya ke table transaksi, di mana table transaksi ada produk ID, ID transaksinya, jumlah, total harga, dan status. Nah, status inilah yang akan menunjukkan kalau itu diterima. Lalu ada total harganya juga jumlahnya, yang dimana tabel transaksi ini seperti gabungan antara table detail pesanan dan pesanan. Nah guys, itu tadi database yang sudah dijelasin oleh Kipa. Jadi kami membuat aplikasi web ini tentunya dihubungkan antara database dan juga project aplikasi webnya kayak gitu, supaya nanti kami dapat menginput data, kami dapat membuat CRUD dan sebagainya untuk masuk ke database-nya. Oke. Di sini sudah ada repositori kami. Di sini juga sudah terlihat file-file yang sudah ada di situ, ada aset, config, controller, ada model, view, sama public. Terus juga di sini kita buka ke namanya Kanban card kami, project kami. Nah, di Kanban ini
ada beberapa project-project yang sudah kami buat. Di sini ada 11 yang tertulis, namun sebetulnya ada juga yang nggak tertulis kayak gitu loh, nggak termasuk ke sini. Karena ada beberapa hal yang kami rasa tidak perlu dimasukin kayak gitu. Jadi kami komunikasinya via WhatsApp dan juga langsung. Jadi ada beberapa yang nggak tertulis. Nah, selanjutnya ini ada 11, terus kita bisa keluar. Di sini kita langsung masuk ke kode-kodenya saja, oke? Oke, di sini ada beberapa kode seperti asset, config, atau configuration, terus itu controller, model, view, dan public. Kami menggunakan metode MPC atau singkatannya dari model, C-nya controller, V-nya itu view. Terus juga di sini kan native ya, jadi kayak nggak terlalu banyak kayak gitu, singkat-singkat aja. Nah, untuk aset dulu kita buka. Di sini ada CSS dan juga ada image. CSS ini sebetulnya tidak digunakan karena pakai native kayak gitu. Oke, aku jelasin dulu. Aset ini ternyata penjelasannya itu yang mau dipakai untuk ditampilkan di webnya. Jadi ini yang pasti udah paten kayak gitu loh. Kalau image ini, di sini kan kita bisa lihat nih beberapa image, beberapa gambar-gambar. Di sini kita bisa sebut dengan aduh aku susah lagi nyebutnya. Intinya nih tulisannya. Nah, itu dimana nanti di aplikasi webnya yang gambarnya tuh gerak-gerak gitu loh, gerak-gerak. Nah, yang ini guys, ini namanya yang gambar gerak-gerak tadi yang masuk di asset dan di image. Oke, keluar lagi, aku mau buka ke kode config. Configuration isinya database guys. Database yang nanti menjadi koneksi antara project ke database. Kan database-nya sudah kita buat tuh. Kalian udah lihat kan database-nya yang udah dijelasin oleh Kipa tadi, panjang. Nah, jadi kita buat dulu database, terus nanti kita configuration dengan kita dapat mendeklarasikan kayak di sini nih. Ada DB, nama, user, dan sebagainya. Kita juga bisa nge-try kalau semisal database-nya itu masuk kayak gitu, maka akan keluar database-nya pilot kayak gitu, connection pilot. Atau kalau yang nggak keluar, maka database-nya error. Kita bisa kayak gitu. Oke, terus kita keluar, kita masuk ke controller. Di sini controller itu adalah mengatur dan ya mengatur cara kerja sistem kayak gitu. Nah, di dalam controller ini kan banyak banget ya. Ada out controller dan sebagainya. Sebetulnya kalau kita singkatnya kan tadi MPC ya, berarti model dulu kan. Nah, jadi model, oke, kita keluar dulu ke model dulu. Aduh, nanti belibet ya Gi ya. Model dulu deh. Model itu menginisialisasi table dan isi pada database kayak gitu. Intinya yang table-table dan database yang kalian lihat tadi sebelumnya, itu kita inisialisasi di model ini. Dan menginisialisasi fungsi untuk diteruskan pada controller. Makanya tadi kita bisa masuk nih ke controller. Di controller ada yang out controller dan sebagainya, ada kategori. Nah, out itu sendiri itu artinya user kayak gitu. Di sini kan banyak nih kode-kodenya, mungkin aku nggak bisa jelasin karena waktunya terbatas ya, cuma 15 menit nanti maksimalnya. Jadi intinya aku jelasin singkat aja. Di dalam controller ini banyak sekali kode-kodenya, tapi ini yang diambil oleh model. Jadi model tadi itu udah mendeklarasikan menginisialisasi table dan database, kan ada banyak tuh, ada 6 ya. Sebetulnya sama dengan database, namun kita inisialisasi di sini. Terus diatur lah, mengatur fungsi lagi nih di controller. Terus kita buka ke view lah. Oke, di view ini untuk menampilkan foreign key-nya sebetulnya. Foreign key, sorry ya Allah, ini udah belibet banget. Front end-nya kayak gitu. Jadi di sini isinya kayak Tailwind, terus CSS dan sebagainya itu ada di sini. Nah, ini untuk menampilkan. Jadi untuk apa ya, intinya ya, view itu semua yang dapat dilihat oleh pengguna secara fisik. Jadi kan itu warna-warna dan sebagainya macam itu kan ada di view kayak gitu. Terus ini public itu semua file yang memerlukan public. Jadi public ini bisa disebut dengan jantung dari semuanya. Makanya dalamnya ada router. Yang mana router ini mengalirkan fungsi dari controller. Contohnya, misal nih, kita sudah selesai nih di controller. Dia akan berjalan nih, dia akan bekerja langsung membawa ke view gitu. Itu yang akan dibantu oleh si router. Gitu guys. Jadi ini guys, ini tampilannya. Dari tadi yang banyaknya kode-kode, di sini nih hasilnya guys. Jadi ini ada yang
login, terus ada regis, terus ada logout, banyak banget kan. Ini semuanya kode-kode dari yang tadi aku jelasin. Terus kita login, aku mau regis deh dulu, regis. Oke, kita regis. Di sini ada masukin user dan sebagainya, email. Nah guys, kalau semisal ya, di sini ada pilihan kan, sebagai penjual atau pembeli, ini adalah role-nya. Jadi kalau semisal kita milih penjual, maka tampilan di awalnya akan berbeda dengan pembeli kayak gitu guys. Oke, sekarang aku mau memilih sebagai penjual. Oke, penjual, kita masuk ya guys. Sekarang kita buka database-nya di sini. Nah, ini datanya kelihatan kan yang masuk itu. Oke, keluar lagi. Terus di sini tampilannya berbeda guys sama si pembeli. Dia langsung ke sini nih. Di sini ada profil kita, ada halaman utama dan sebagainya, tapi kita coba buka ke kategori, daftar kategori. Oke, kita buat ya daftar kategori. Oke, ini udah keluar kategorinya. Nah, ini namanya CRUD guys. CRUD itu apa sih? CRUD itu create, terus read, update, dan delete. Jadi di sini kita dapat meng-create, kita dapat membuat kan. Itu namanya C-nya. Terus read, kita bisa melihat, dan kita di database juga bisa lihat kayak gitu. Tapi yang diharapkan adalah si pengguna dapat melihat. Itu disebut dengan read kayak gitu. Terus update. Di sini kan ada tuh tulisan edit. Jadi kalau kita mencet edit ini, artinya kita sudah memasuki U-nya kayak gitu. Jadi CRU, D-nya delete. Ini akan ada tulisan hapus. Coba ya, aku mau update dulu. Oke, kita update. Oke, nah gini guys, ini udah ke-update kan. Nah, sekarang aku mau hapus deh yang tadi aku buat, aku hapus. Nah, itu bisa disebut dengan CRUD. Berarti CRUD kita udah paten ya, udah bagus ya. Oke. Nah, sekarang ini kan aku buat lagi deh kategori ya. Oke, sudah nih kategori. Kita masuk ke produk. Oke, sekarang kita buat lagi produknya. Oke, di sini kan kategori yang sudah kita buat akan keluar di produk ini, yang ini guys. Nah, oke, sudah kita buat, kita pilih. Oke, udah. Nah, ini udah keluar kan guys. Ini produk yang kita buat. Ini juga disebut dengan CRUD. Terus di dalam project kali ini, klien meminta untuk buat CRUD-nya itu minimal 2 tabel. Ini 2 tabel dari tadi yang kategori, sekarang ini produk guys. Oke. Terus kita ini kan di halaman utamanya nih, ini sudah tampil kan produk-produk yang kita punya tadi, yang kita sudah buat. Oke. Tadi kita juga bisa milih-milih foto kan juga. Oke. Sekarang aku mau log out. Oke, kita log out. Sekarang kita login sebagai pembeli. Oke, aku masukin username dan juga aku masukin email dan juga password. Karena ini adalah uniknya kayak gitu guys. Oke, udah keluar. Nih, ini tampilan awal sebagai pembeli guys. Jadi kita sebagai seorang pembeli kita bisa nih cari dulu nih. Oke, aku mau cari timun A. Cari ya. Ada nggak ya? Nah, ini keluar guys. Jadi ada atau tidak adanya itu akan tertulis di sini. Oh, misal timun tidak ada atau misal timun ada kayak gitu. Oke, kita keluar, berarti search-nya ini bisa digunakan ya guys. Sekarang kita pencet yang ini. Aku mau beli. Oke, pesan. Nah, gini guys. Sekarang kvitasinya bisa kita download loh. Gini. Nah guys. Oke, jadi yang pemesanan ini kan sementara ya bersifatnya. Jadi di dalam database itu ada detail pesanan. Oke, aku buka ya. Nah, ini masukkan kodenya. Oke, keluar lagi. Ini sementara aja guys sifatnya. Jadi kalau misal aku konfirmasi di penjual, maka di dalam database detail pesanan itu akan hilang. Oke, kita masuk lagi sebagai penjual. Nah, sip. Oke, kita konfirmasi. Oke. Kalau kita nggak mau, harus kasih alasan ya. Oke, udah selesai kan? Masuk lagi sebagai pembeli. Oke, pesanan kita. Nah, udah nih. Coba kita lihat di database, di transaksi. Nah, kan ada ya datanya gitu. Jadi
itu yang di detail pesanan tadi cuma sementara. Oke guys, mungkin itu aja demonya dan juga penjelasan singkatnya ya kan. Di sini ada footer sih, sebetulnya aku mau jelasin lebih panjang tapi ya udah ya. Mungkin itu aja dari kelompok aku Hydro kiranya. Terima kasih.